Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Yanto dengan nomor NIM 21011100083. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa konflik Rusia dan Ukraina untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana SHMH. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan tentang penyelesaian konflik dengan Rusia. Dilihat dari segi permasalahannya, Rusia dan Ukraina ini merupakan suatu konflik politik, bukan dari sengketa hukum. Pada konflik ini sedikit berbeda karena Rusia adalah anggota tetap dari dari organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Rusia menyatakan akan segera menghentikan serangannya asal Ukraina berhenti melawan dan memenuhi tuntutan Moskow. Dan untuk alasan serangan, menurut Presiden Rusia, yaitu negara-negara Barat telah berada di perbatasan terdekat Rusia. Karena itu Ukraina lebih condong kepada negara Barat dan NATO. Karena itu Rusia menyerang Ukraina dengan dalih ada ancaman yang serius dan menjadikan Rusia menjadi tidak aman. Rusia mempunyai hak untuk membela diri demi keutuhan bangsa Rusia. Alasan lain dari Presiden Rusia yaitu tidak ingin mengulangi sejarah tercerai-berainya bangsa Rusia seperti waktu Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Untuk penyelesaian secara damai, sengketa antara negara ini dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada di dalam piagam PBB. Pada pasal 33 menyatakan cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, pencarian fakta, mediasi, dan konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional atau secara damai. Yang lain dipilih sendiri oleh para pihak. Menurut pasal ini, penyelesaian sengketa internasional dibagi menjadi dua. Secara itu yaitu secara politik atau diplomasi dan secara hukum. Dalam negosiasi dibutuhkan take and give. Bisa jadi negosiasi ini akan gagal menyelesaikan konflik yang mengingat faktor-faktor itu. Negosiasi dan mediasi adalah suatu cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Rusia maupun Ukraina telah membuat pernyataan bahwa pihak mereka ingin menyelesaikan sengketa ini dengan cara negosiasi dan persyaratan tertentu. Hal ini pertanda baik bagi selesainya konflik ini. Namun, praktik negara-negara mencatat bahwa mekanisme negosiasi mempunyai kelemahan. Salah satunya yaitu negosiasi tak akan berjalan jika posisi para pihak tak seimbang. Di atas kertas, Rusia lebih kuat daripada Ukraina. Negosiasi ini juga tak akan berhasil jika masing-masing bersikeras dengan pendapatnya. Dalam negosiasi dibutuhkan take and give. Bisa jadi negosiasi gagal menyelesaikan konflik mengingat faktor-faktor itu. Kalau mekanisme negosiasi gagal, maka para pihak bisa mengambil cara lain, misalnya yaitu mediasi. Dalam mekanisme mediasi ini para pihak memilih mediatornya karena mediator dapat secara aktif menawar diri sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa. Tujuan mediasi menjembatani supaya para pihak mau bersedia untuk bertemu dan berdialog agar negosiasi. Syarat untuk menjadi mediator adalah yaitu harus tidak memihak siapapun, objektif dan netral. Israel
sudah mengajukan diri sebagai mediator. Beberapa kalangan memandang ASEAN adalah calon sebagai calon mediator yang cocok menjadi mediator dari konflik ini. Menurut saya, penyelesaian yang cocok untuk sengketa ini adalah dengan cara negosiasi. Karena negosiasi adalah jalur yang paling cepat, dan tanpa menggunakan pihak ketiga, maka kita harus cepat dalam menyelesaikan sengketa itu karena mempengaruhi sebagian negara-negara barat akan berpengaruh kepada inflasi, kemudian juga berpengaruh juga terhadap negara-negara bagian timur tengah, dan juga berpengaruh terhadap Afrika Utara, mengakibatkan kenaikan harga komoditas juga berpengaruh kepada tujuan wisata turis yang berasal dari Rusia dan Ukraina. Jika negosiasi itu tidak berjalan dengan lancar, maka bisa diambil dengan jalur mediasi juga, yaitu jalur negosiasi biasanya diselesaikan dengan pihak ketiga, yaitu dengan mediator. Mediator itu bisa diambil dari pihak-pihak lainnya, pihak-pihak dari luar yang bersifat netral. Dan untuk kali ini saya berpendapat bahwa yang cocok untuk mediator adalah negara ASEAN atau negara Asia, yaitu negara yang pas, netral, tidak memihak siapapun antara kedua belah pihak tersebut. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.